Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, seperti biasa kita lanjut lagi kajian rutin kita setiap Rabu pertama, Rabu ketiga. Kita melanjutkan masih dalam pembahasan fikih toharoh, yaitu bersuci. Pembahasan awal dulu kita kaji tentang tanda balik, lalu syarat istinja, lalu terakhir tentang rukun wudhu, lalu terakhir tentang niat. Ya, terakhir tentang masalah niat. Di buletin itu baru 2 lembar, baru buletin yang kedua. Baik, saya ulang seperti biasa terlebih dahulu. Tanda balik ada berapa? Ini ulang-ulang terus loh ini Bu, sampai bisa. Selesai satu bab pokoknya ada ujian. Iya, tenang ini, ada ujian. Saya buat kayak pesantren. Ada ujian. Mau ujian esai apa BSBS? Nah, BS-BS aja nggak apa-apa. Penting daripada ibu mikiran repot, sudah di rumah sudah capek, sudah ngurus anak, ini BS-BS aja nggak apa-apa. Untuk ini aja, untuk latihan, untuk belajar. Baik, tanda balik ada berapa? Nah, yang ada buku merah itu nanti lihat di buku merah. Ada banyak yang belum punya? Yang belum punya coba ngacung. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kira tadi itu semua sudah pada punya semua ini. Baik, tanda balik ada 3. Itu di pertama ya, berarti nanti 2 edisi harus di copy nih. Yang buletinnya ada buletin pertama, buletin kedua. Tanda balik ada 3. 1, mencapai umur 15 tahun. Mencapai umur 15 tahun. 2, mimpi basah. 3, haid. Diulang. 1, mencapai umur 15 tahun. 2, mimpi basah. 3, haid. Sebenarnya tanda pokoknya itu yang poin 2 dan 3, yaitu kalau mimpi basah maka dia balik. Kalau datang bulan atau haid maka balik. Ketika 2 tanda ini tidak tercapai maka baru melihat umur. Oh, umurnya 15 tahun, kok belum datang bulan atau kok belum mimpi basah, baru pakai patokan apa? Umur. Namun umur 15 tahun itu pakai standar kalender Hijriah. Ya, pakai standar kalender Hijriah. 15 tahun berarti lebih tua nantinya dibandingkan dengan kalender Masehi. Pokoknya 3 tanda tadi. Kalender Masehi lebih muda ya, nah? Kalender Hijriah lebih tua nanti. Iya kan? Karena kalender Hijriah itu tanggalnya lebih sedikit. Iya kan? Jadi lebih tua. 15 tua itu lebih tua nantinya dibandingkan dengan kalender Masehi. Bisa jadi 14 tahun kalau kalender Masehinya. Gitu ya. Berapa tanda tadi diulang? 3. 1, umur 15 tahun. 2, mimpi basah. 3, haid. Terus syarat istinja saya cuma ringkaskan saja 3 yang penting. Kalau di sini dibahas istinja dengan batu. Istinja dengan batu.
Kalau mau diringkas, 1, bendanya suci. 1, bendanya suci. 2, bisa menghilangkan najis. Kalau bendanya licin nggak bisa, karena nggak bisa hilangkan. 3 apa kemarin? Bukan benda berharga. Apa nama lainnya istinja dengan batu kemarin, Bu? Istijmar. Istijmar. Ibu bisa ganti batu ini dengan yang lain, asalkan 3 syarat ini terpenuhi. Ganti batu ini dengan benda lain. Apa pertama? Suci, terus menghilangkan najis, terus bukan benda berharga. Tisu untuk toilet kan sudah dikhususkan, kan hanya untuk toilet saja. Bendanya suci, bisa hilangkan najis, bisa. Bisa untuk merupakan benda berharga? Bukan, dia bukan benda berharga. Maka boleh digunakan untuk bersuci, yaitu membersihkan kotoran setelah buang hajat. Nah, nanti kalau dengan batu ini, kemarin sudah kita bahas minimal berapa batu? Berapa batu? 3. Jadi batunya minimal 3, Bu. Batunya minimal 3. Nah, itu intinya seperti itu dulu ya, untuk istinja. Nah, setelah istinja ya, kita mau melaksanakan sholat berarti berwudu. Nah, istinja sudah bersih-bersih, sekarang saatnya wudu. Nah, kita lihat rukun wudu. Rukun wudu yang kita bahas kemarin ada berapa rukun wudu? 6, diulang. 6. Yang lain yang belum catat dicatat. Rukun wudu ada 6. 1 apa, Bu? Niat. 2, membasuh wajah. Ini kita belum pakai berapa kali ya, karena lagi bahas rukun. Kalau rukun itu berarti minimal sekali ya, minimal sekali, nggak disuruh 3 kali. 3 kali nanti jadi tambahan, dari 2, 3 itu tambahan, hukumnya sunnah. Sudah. 3, membasuh tangan sampai siku. Di sini juga nggak dibahas dahulukan kanan apa yang kiri, nggak disebut di sini. Pokoknya basuh tangan dulu sampai siku. Terus 4, mengusap kepala. Kalau dalam Safinatun Najah apa di situ disebut? Mengusap sebagian kepala. Namun kemarin sudah kita tunjukkan lebih bagus usap seluruh kepala. Nanti saya contohkan di sini. Terus 5, membasuh kaki sampai mata kaki. Lalu 6, tertib atau berurutan. Berarti kerjakan itu step by step. Nomor 1 dulu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Coba diulang nomor 1 sampai nomor 5. 1, niat. 2, basuh muka, basuh wajah. 3, basuh tangan sampai siku. 4, mengusap kepala. 5, membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, nomor 1 sampai 5 kerjakan berurutan. Kalau penuhi rukun, wudu ibu sudah sah.
Tidak terpenuhi rukun, wudunya jadi batal, sholatnya jadi bermasalah. Awali dulu seperti itu. Oh, rukun dulu saya pelajari. Maka kalau setiap ibadah Bu, ibu yang harus pelajari terlebih dahulu itu rukun-rukun dulu. Wudu apa rukunnya, terus sholat apa rukunnya. Nanti mau ibadah besar lagi, ada umroh, ada haji, rukunnya apa. Untuk sekadar memenuhi yang wajib dulu. Nah tadi coba lihat niat yang kemarin kita bahas terakhir. Nah, itu saya singgung dulu. Tadi yang kedua apa? Membasuh muka, wajah yang mana Bu? Yang nampak ini lihat batasan rambut sini sampai sini vertikalnya. Ini sampai sini. Ini apa ini? Dagu. Bagian bawah ini enggak. Ini enggak masuk bagian wajah Bu. Sehingga bagian ini Ibu tutup. Leher itu ditutup. Ya, karena enggak masuk bagian wajah. Yang Ibu boleh tampakkan cuma wajah kan? Berarti ini enggak boleh kelihatan. Terus yang samping sini ini batas telinga sini. Terus sebatas telinga sini. Maka lingkup ini wajah. Apa ketika wudhu saya perlu basuh leher lagi? Enggak ada hadisnya. Malah buat tambahan, ajaran baru nanti jadinya. Enggak boleh buat ajaran baru. Walaupun jenengan bilang, wah saya kan pingin bersih. Enggak masalah pingin ini, kita mau ibadah. Ibadah pakai tuntunan, bukan pakai pingin saya enggak. Simpel, jadikan ibadah itu simpel. Oh saya manut tuntunan Nabi SAW saja, sudah sederhana sekali dia ibadah. Terus muka tadi, tangan sampai siku. Siku masuk nggak dalam basuhan? Masuk. Jadi sampai sini, ini masuk, ini masuk. Biasanya kita lupa itu di bagian sini. Perlu nggak ditarik lebih daripada siku? Nggak perlu. Walaupun memang ada hadis dari Abu Hurairah. Dia itu Abu Hurairah praktekkan Bu. Dia praktekkan itu lebih daripada siku. Dia tarik sampai sini. Sahabat loh ini. Dia berdalil dengan hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu menyatakan bahwasanya nanti pada hari kiamat akan nampak pada bekas wudu itu gurran muhajjalina min asaril wudu. Bekas wudu itu nampak pada wajah, pada tangan, pada kaki yang kita itu basuh. Maka Abu Hurairah katakan, siapa yang mau untuk memperpanjang area wudunya silakan perpanjang. Maka Abu Hurairah tadi apa? Narik ini. Ini perkataan Abu Hurairah bukan hadis. Ya, dia tarik ini lebih daripada sikunya. Maka dia lebih daripada itu. Nah, para ulama kritik Abu Hurairah. Abu Hurairah dalam hal ini keliru. Yang dia katakan itu cuma ijtihad dia. Ya, sehingga tidak bisa sampai derajat hadis karena perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis tentang wudu tidak menyebutkan hal ini. Cuma Abu Hurairah yang meriwayatkan seperti itu. Maka kita pakai yang umumnya para sahabat pakai, tidak lebih daripada siku tadi. Nah kalau rukun yang pokoknya dibasuh kanan kiri dari tangan ini sampai siku. Tadi tidak dipersyaratkan apa Bu? Tidak dipersyaratkan berurutan. Artinya ibu boleh kiri dulu, boleh kanan. Sekedar boleh. Namun afdolnya apa? Dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Ada mungkin juga yang berwudu. Kanan dulu terus kiri. Balik lagi kanan terus kiri lagi. Balik lagi kanan terus kiri. Sah dari sini sah. Sah tetap sah. Namun kurang afdol karena baiknya rampungkan kanan dulu baru kemudian yang kiri. Terus yang lanjut kepala. Kemarin sudah diterangkan juga kepala. Kalau kita lihat dari beberapa hadis, ini kepala kalau disebut dalam matan Safinatun Najah itu sebagian kepala. Maka pengamalannya ya, kita itu biasanya ngambil gini, tek. Betul nggak Bu? Ya, ada nggak kayak gini? Ada. Nah, ini pengamalan dari rukun tadi. Namun baiknya lebih sempurna. Sempurnanya gimana Bu?
yaitu kepala diusap seluruhnya sampai ini. Apa ini? Ini tahu nih? Tengkuk ya. Bahasa Jawanya apa? Nah, gitu tadi itu. Kalau orang desa paham. Ya. Baik, dari sini tarik ke sini. Rasul tarik seperti ini ya, prakteknya kalau dipraktekkan ya, ini tarik. Tangannya tadi teles ya, tangannya basah. Ya, terus ini tarik nih. Sampai sini, tarik lagi ke depan. Ke tempat semulanya. Terus telinga gimana? Kalau dalam rukun tidak disebut telinga, hukumnya sunnah berarti. Lanjut ke telinga. 1 kali jalan. Lebih simpel, sederhana, hemat air. Terus, apakah seluruh rambut itu butuh diusap? Ibu rambutnya sampai sini. Apakah semuanya butuh diusap, Bu? Praktek ibu-ibu bagaimana? Hah? Kalau diusap semuanya, ya itu nanti jadi mirip dengan keramas. Itu jadi bahasa Arabnya guslu. Padahal dalam ayat hadis disebut wamsahu, usap. Usap itu tangan cukup basah. Dan yang dimaksudkan dalam ayat biru usikum disebut kepala, bukan disebut usap rambut. Kalimat dalam ayat itu sudah sangat bagus sekali. Usap kepala. Bukan usap rambut. Karena kalau kalimatnya usap rambut berarti yang botak gimana coba? Mau usap apa coba? Oh, saya nggak ada rambut lagi. Nah, dalam ayat enggak. Usap kepalamu. Oh, berarti yang dari kepala sini yang diusap. Maka ayat itu kalimatnya sudah sangat bagus sekali. Sudah rinci sekali ayat Al-Quran. Hadis sudah rinci sekali. Dia pilih dengan kata usap kepala. Bukan usap rambut. Kalau kalimatnya usap rambut berarti ibu harus tarik dari sini sampai rambut bagian belakangnya. Tarik lagi ke depan. Repot nggak seperti itu, Bu? Repot sekali. Kalau di sini disuruh usap kepala ya berarti kepala saja. Ya, kepala tarik sini sampai belakang, belakang ini tarik lagi ke depan. Terus telinganya gimana tadi? Lanjut 1 dengan kepala. Dalilnya apa? Kata Nabi SAW, wal udhunani minar ro'si. Telinga ini bagian dari kepala. Berarti jadi 1. Hemat nggak, Bu? Kayak begini hemat nggak? Kalau mau milih orang umumnya itu lakukan. Dia ambil air gini. 1, 2, 3. Atau enggak? 1, 2, 3. Telinga lagi. 1. Ambil air baru lagi 2, ambil air baru lagi 3, 6 kan? Tadi ibu cuma 1 kali saja. Dan ingat sifat wudhu Nabi SAW itu super hemat. Ya, kalau cerita dalam beberapa riwayat itu untuk wudhu saja, Nabi SAW menceritakan cuma pakai 1 mud. 1 mud itu apa? Ukuran telapak tangan penuh kayak gini, Bu. Wudhu itu lengkap kayak begitu coba. Kita bagaimana coba? Ya, 1 apa, Bu? Nah, ini Rasul ini. Contohkan kayak gitu sederhana sekali. Maka beliau sangat hemat sekali menggunakan air. Mandi beliau kalau untuk mandi sendiri, ya mandi junub, mandi wajibnya itu 4 mud dari ini. Ya nggak usah mikir lah itu beliau.